Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut liputiku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan nuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut
berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu, agar boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Maaf, saya minum dulu. Tema dari firman Tuhan yang saya pilihkan pada saat ini adalah menjadi orang yang dapat dipercaya, terutama oleh Tuhan. Ya, zaman sekarang banyak sekali orang, walaupun dia tergolong pinter, ya, berpendidikan tinggi, banyak pengalaman dan sebagainya, namun katanya tidak mudah untuk mencari orang yang benar-benar dapat dipercayainya. Karena dunia ini memang dipenuhi dengan kebohongan dan lain sebagainya, yang berdasarkan pada keinginan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan yang lain juga, ya. Lalu kalau kita betul-betul ingin jadi orang yang benar dapat dipercaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, kita harus punya hidup yang takut akan Tuhan, ya. Punya hidup yang takut akan Tuhan sehingga kita bisa dipercaya orang. Mari kita baca dari Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Firman Tuhan mengatakan perlu kita takut akan Allah. Berikutnya kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudara kekasih, karena kita sedang memiliki janji-janji itu, maka kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, berikutnya ini banyak ayat, kita bacanya berapa saja. Kita baca di Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagia orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, ya. Ya. Jadi kita tahu kita perlu takut akan Tuhan. Kita baca lagi Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah siapa orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan ditunjukkannya. Berarti dengan demikian kita berjalan, hidup kita adalah bisa dipercaya, ya. Kasih banyak ayat lain, tapi sudah saya tidak usah bacakan semua. Kita harus tahu tidak semua orang yang percaya hidupnya benar-benar takut akan Tuhan loh. Bisa saja dia melayani karena merasa banyak temannya di pelayanan. Ada juga loh, tidak semua ya, tapi ada juga. Dia melayani karena merasa punya talenta, kemampuan untuk jenis pekerjaan pelayanan tersebut. Nah, ada juga demikian untuk memuaskan talentanya. Yang kedua, karena diajak orang, didorong orang, disuruh orang. Ada juga dan lain sebagainya. Ini bukan karena takut akan Tuhan, tapi karena penyebab yang lain. Namun alangkah baiknya bila itu semua juga didasari oleh hidup yang takut akan Tuhan, sehingga akan berlakulah dengan penuh tanggung jawab. Berarti dia bisa dipercaya di sini, ya, dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, dia perlu untuk punya pengetahuan firman Tuhan yang baik dan benar, menguasai dengan baik juga. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kebenarannya itu firman Tuhan, ya. Yohanes 17 ayat 17 itu kebenarannya, ya. Harus cari. Orang yang punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, maka siang dan malam dia akan merenungkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup bukan hanya untuk roti saja, tapi untuk setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau bertekun untuk membaca dan belajar firman Tuhan, hidupnya juga penuh pengetahuan firman Tuhan, akibatnya dia akan menjadi orang yang bisa sangat dipercaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kita sendiri, bukan dipimpin oleh pendapat orang, bukan dipimpin oleh keadaan dunia, tapi dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh yang besar, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Kita baca lagi ayat 25.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini dipimpin oleh roh. Kita baca lagi Efesus 1 ayat 13. Di dalam kamu, dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, kita baca Roma 7 ayat 6. Tapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat, tapi kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita mati, kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan hanya menurut huruf hukum Taurat. Itu semua dikatakan buat kita. Kalau itu kita punya seperti itu di Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita baca terakhir di Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menantang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menantang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Dunia tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini perlu kita ingat. Jadi kita perlu mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi orang bisa dipercaya? Kalau kita punya kerinduan yang kuat untuk jadi saksi Tuhan, saksi itu harus bisa dipercaya, ya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksinya Tuhan berarti dapat dipercaya. Kita baca lagi Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berkata dusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku bisa dipercaya. Terakhir, masih banyak ayat lain, tapi terakhir kita baca Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kasih mereka oleh tanda-tanda mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan karunia Roh Kudus yang dibagi menurut kehendaknya. Allah yang menguatkan, berarti itu bisa dipercaya. Jadi perlu sekali kita melakukan demikian, karena bila kita benar-benar mau jadi orang yang bisa dipercaya, bahkan menjadi saksi Tuhan, maka semua hidupnya adalah buat Tuhan saja, ya. Tak akan hianati firman Tuhan, tak akan hianati kasih kemurahan Tuhan. Selanjutnya kita bisa menjadi saksi yang benar dan dapat dipercaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang perlu dari Roh Kudus, yang berikan pada kita kemampuan, kekuatan, dan takut akan Tuhan yang benar, agar bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, jika bisa menjadi saksi Tuhan, saksi yang benar dan dipercaya. Ya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus